wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan hasil observasi UMKM Mebel Kaju Living. Next. Yang beranggotakan saya sendiri Alfia Yurianti, rekan saya Alfia Natri Hardiani, Akmal Maulana, dan Alivia Samil. Next. Profil UMKM dari Kaju Living sendiri yaitu UMKM ini berasal dari Kota Malang, berdiri sejak tahun 1999. Lalu awalnya fokus dari UMKM ini hanya pada jasa ukir tradisional saja, namun seiring meningkatnya permintaan pasar tentang akan produk-produk yang tidak hanya fungsional namun juga memiliki nilai estetika tinggi, usaha ini berevolusi menjadi seni ukir antik interior desain mebel yang dinamakan Kaju Living. Next. Strategi pemasaran dari Kaju Living sendiri yaitu masih konvensional dengan menggunakan jaringan pelanggan tetap dan promosi dari mulut ke mulut. Lalu menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Shopee namun belum optimal. Next. Struktur organisasi dari Kaju Living sendiri yaitu terdiri dari Bapak Ahmad Kosing sebagai pemilik Kaju Living dan ada karyawan sejumlah 5 orang, 2 diantaranya sebagai tukang kayu, tukang ukir, finisher, dan marketing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya bagian tahapan proses produksi ada 5 tahapan. Yang pertama itu tahap desain untuk perancangan produksinya, yang kedua ada tahap penentuan dan pemilihan bahan baku, dan yang ketiga tahap produksi dan pengerjaan mebel untuk pembuatan kerangka dan ukurannya. Terus yang keempat ada bagian finishing, yaitu bagian untuk penyempurnaan akhir, dan yang terakhir adalah tahap penjualan dan pengiriman produk. Dan selanjutnya ada bagian tenaga kerja. Yang pertama ada bagian tukang kayu, itu untuk merangkai desain-desainnya, terus tukang ukir untuk mengukir dengan desain tangan. Yang terakhir ada bagian finisher, yaitu untuk pengecatan, pengelasan, dan pelapisan agar terlihat lebih rapi. Terus bagian tenaga kerja tidak langsung ada 2, yaitu bagian pemasaran dan bagian pengiriman. Dan bagian pemasaran biasanya itu melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Shopee. Untuk pengiriman sendiri dikenakan biaya pengiriman sebesar 50.000 untuk bensin, dan untuk bahan baku sebesar 25.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu sistem gaji dan pengupahan mebel Kaju Living. Kaju Living ini menggunakan sistem upah harian berdasarkan jam kerja. Dan untuk tenaga kerja ini terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu ada tenaga ahli seperti tukang kayu, tukang ukir, dan juga finisher yang menerima upah sebesar 125.000 per hari. Nah, sedangkan bagian pemasaran yaitu sebesar 90.000 per hari. Next. Selanjutnya yaitu biaya overhead. Kaju Living menanggung biaya overhead seperti perawatan mesin gosok, board, dan juga ketam. Listrik bulanannya sebesar 150.000 sampai 200.000, dan juga pembersihan dan pengasahan alatnya. Next. Selanjutnya yaitu forecast penjualan. Nah, Kaju Living ini menggunakan metode peramalan berbasis penilaian atau judgment method dalam menyusun anggaran penjualan. Nah, untuk produksinya ini didasarkan pada pesanan pelanggan sehingga jumlahnya fluktuatif tiap periode. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu hasil observasi. Di Kaju Living sendiri ini kami memfokuskan perhitungan anggaran bahan baku di 2 produk utama, yakni meja kursi dan dipan. Lalu bahan baku sendiri yang digunakan ada jati, mahoni, meranti, pinus, kamper, cat, politur, dan thinner. Dan masing-masing nominal harga dan surnya sesuai dengan tabel yang tertera. Untuk ongkos kirim bahan baku kayu dikenakan biaya pengiriman 25.000. Lalu bahan baku ini digunakan berdasarkan pesanan. Next. Selanjutnya ada alat dan mesin. Alat dan mesin yang digunakan untuk memproduksi meja kursi dan dipan yaitu terdiri dari gergaji kayu, palu, ketam kayu, mesin gosok, alat pahat ukir, kuas cat, spray gun listrik, mesin bor, dan materan. Next. Adapun tenaga kerja langsung yang terdiri dari pemiliknya sendiri, tukang kayu yang berjumlah 2 orang, tukang ukir, dan finisher. Sedangkan untuk tenaga kerja tidak langsung hanya bagian marketing saja 1 orang. Next. Untuk upah gaji dari tenaga kerja langsung sendiri yaitu masing-masing sebesar 125.000 untuk hariannya. Lalu untuk marketing sebesar 90.000 per harinya. Next. Untuk biaya pemasaran sendiri terdiri dari biaya pengiriman produk saja. Jumlah unit yang dikirim ditotalkan dari meja kursi dan dipan sebanyak 196 dengan harga per unit yang dikirim yaitu sebesar 50.000. Totalnya untuk biaya pemasaran per tahunnya yaitu sebesar 9.800.000. Untuk biaya overheadnya terdiri dari perawatan mesin gosok sebesar 300.000 per tahun, perawatan mesin bor sebesar 700.000 per tahun, perawatan mesin ketam sebesar 250.000 per tahun, biaya listrik sebesar 2.400.000 dan biaya TKTL sebesar 10.080.000. Next. Untuk anggaran penjualan sendiri dari meja kursi triwulan 1 sejumlah 32 dengan harga per setnya yaitu sebesar 2.500.000. Lalu triwulan 2 jumlah penjualannya sebesar 30, triwulan 3 sebesar 35, dan triwulan 4 sebanyak 28. Total jumlah penjualan meja kursi per tahun yaitu ada 125 dengan total penjualan sejumlah 312.500.000. Sedangkan untuk dipan jumlah penjualan triwulan 1 sebanyak 14. Sebelumnya triwulan 2 18 dan triwulan 3 24 serta triwulan 4-nya 15. Jumlah penjualan per tahun ada 71 dengan jumlah total penjualannya yaitu 106.500.000. Next.
Untuk anggaran produksi sendiri, meja kursi sebanyak 125 per tahun dan dipan memproduksi sebanyak 71 per tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada bagian anggaran bahan baku, yaitu anggaran kebutuhan bahan baku meja kursi. Untuk produksinya sudah dijelaskan tadi, dan untuk seluruhnya untuk satu set itu membutuhkan sekitar 25 kubik. Untuk pohon jati, mahoni, meranti, pinus, dan kampar. Terus untuk jumlah kebutuhannya dikalikan dengan produksinya, yaitu didapatkan sebesar 8 meter per kubik, 7,5, 8,7, dan 7 meter per kubik. Dan untuk per tahunnya 31,25 meter per kubik. Dan untuk mahoni, meranti, pinus itu juga sama. Dan untuk selanjutnya ada bagian cat, politur, dan thinner sendiri. Untuk bahan yang dibutuhkan untuk cat sebesar 1 kilo, dan politur 1 liter, dan thinnernya juga 1 liter. Untuk jumlah kebutuhannya per tahun 125 setiap cat, politur, dan thinner. Dan selanjutnya untuk anggaran kebutuhan bahan baku dipan sendiri masih sama, menggunakan bahan baku yang sama, yaitu jati, mahoni, meranti, dan pinus, dan ini apa namanya, kampar. Untuk jumlah yang dibutuhkan sendiri untuk penggunaan dipan sebesar 0,5 meter per kubik setiap kayu maupun jati, mahoni, meranti, dan pinus. Untuk penggunaannya per tahun sendiri sebesar 35,5 meter per kubik. Dan selanjutnya masih anggaran bahan baku dipan, yaitu menggunakan kampar, cat, politur, dan thinner. Untuk kebutuhan cat, politur, dan thinner sendiri masih sama, yaitu menggunakan 1 kilogram cat dan 1 liter politur, dan thinner juga 1 liter. Untuk kebutuhan per tahunnya yaitu sebesar 71 kilogram dan 1 liter politur dan thinner. Untuk anggaran pembelian bahan baku sendiri, untuk pertama untuk satu set meja dan kursi, tadi sudah ketemu total kebutuhannya, nanti dikalikan dengan harga per bahan bakunya. Misalnya jati yaitu 2.500.000 dikalikan dengan total kebutuhannya, maka didapatkan 20 juta. Untuk 20 juta sekian di triwulan 1, 18 juta sekian di triwulan 2, 21 juta di triwulan 3, dan 17 juta sekian di triwulan 4. Maka total per tahunnya 78 juta. Begitupun untuk mahoni, dikalikan dengan harganya, total kebutuhannya dikalikan dengan harganya. Dan total kebutuhan per tahunnya yaitu 35.256.250 rupiah. Selanjutnya untuk meranti dan pinus, yaitu masih sama caranya. Dan kamper juga masih sama, jumlah kebutuhannya dikalikan dengan harga dan didapatkan per tahunnya segitu. Untuk politur juga masih sama, dan thinner juga masih sama caranya. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu adalah anggaran pembelian bahan baku untuk dipan. Untuk dipan ini sama dengan meja kursi, yaitu ada 8 bahan baku. Yang pertama itu ada jati dan juga mahoni. Nah, untuk jati, total kebutuhan keseluruhan dari triwulan yaitu 35,5 dengan harga 2.500.000 per triwulannya. Kemudian dikalikan menghasilkan total biaya. Untuk mahoni juga sama, untuk total kebutuhannya 35,5 dengan harga 1.125.000 per triwulannya. Kemudian dikalikan menghasilkan total biaya. Next. Yang ketiga yaitu ada meranti dengan total kebutuhan keseluruhannya itu sama dengan 35,5 dengan harga per triwulannya yaitu 2.750.000. Nah, untuk pinus yaitu total kebutuhannya juga sama 35,5 dengan harga per triwulannya itu 2 juta. Kemudian dikalikan untuk menghasilkan total biaya. Next. Selanjutnya yaitu ada kamper dan juga cat. Untuk total kebutuhan kamper ini sama untuk keseluruhannya yaitu 35,5. Kemudian dengan harga 3.500.000 per triwulannya. Kemudian dikalikan untuk menghasilkan total biaya. Nah, untuk cat ini total kebutuhannya itu 71 dengan harga per triwulannya itu 75.000. Kemudian dikalikan dengan menghasilkan 1.050. Next. Kemudian yaitu ada politur dan juga thinner. Untuk total kebutuhan politur yaitu sebesar 71 untuk keseluruhan triwulan dengan harga 90.000. Dan untuk thinner total kebutuhannya juga sama, tapi berbeda dengan harga. Untuk thinner per triwulannya itu sebesar 15.000. Kemudian dikalikan untuk menghasilkan total biaya. Next. Kemudian lanjut ke anggaran tenaga kerja langsung. Nah, untuk jumlah hari kerjanya per triwulannya itu 75 dengan upah gaji 125.000 dengan jumlah karyawan 2. Kemudian dikalikan menghasilkan total 19.500.000 itu. Next. Kemudian yaitu tukang ukir dengan jumlah hari kerja yaitu 78 per triwulannya dengan upah gaji 125.000, jumlah karyawannya 1. Sama totalnya ini sama dengan sebelumnya. Next. Kemudian ini adalah finisher dengan jumlah hari kerjanya sama 78 untuk upah gajinya 125.000 dan juga jumlah karyawannya 1. Next. Untuk marketing yaitu jumlah hari kerjanya itu per triwulan 28 dengan gaji 90.000 dengan jumlah karyawan 1. Kemudian dikalikan untuk menghasilkan total. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah anggaran overhead pabrik Kado Living tahun 2025. Untuk anggaran overhead sendiri, ini ada perawatan mesin gosok
dengan biaya per tahunnya 300.000, kemudian perawatan mesin bor dengan biaya 700.000 per tahun, perawatan mesin ketam 250.000 per tahun, biaya listriknya 2.400.000 per tahun, dan biaya tenaga kerja tidak langsungnya sebesar 10.080.000 per tahun, sehingga untuk totalnya yaitu 13.730.000. Next. Kemudian di anggaran biaya overhead ada biaya variabel dan anggaran tetap. Untuk anggaran variabel ini ada biaya listrik, biaya pengiriman, dan biaya pembelian bahan baku. Dengan total per tahunnya ada 3.300.000. Kemudian untuk anggaran tetap sendiri ini ada perawatan mesin gosok, perawatan mesin bor, dan perawatan mesin ketam dengan jumlah per tahunnya 1.250.000. Next. Untuk anggaran biaya pemasaran Kajul Living tahun 2025, meja kursi, biaya pengiriman produknya untuk triwulan 1 1.600.000, triwulan 2 1.500.000, triwulan 3 1.750.000, dan triwulan 4 1.400.000. Untuk dipan, biaya pengirimannya di triwulan 1 700.000, triwulan 2 900.000, triwulan 3 1.200.000, dan triwulan 4 750.000. Next. Selanjutnya adalah harga pokok produksi untuk meja kursi. Rencana produksi meja kursinya seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk triwulan 1 sebesar 32, triwulan 2 30, triwulan 3 35, dan triwulan 4-nya 28. Kemudian terdapat biaya-biaya dengan total sekian-sekian, kemudian diperoleh HPP per meja kursinya yaitu untuk triwulan 1 3.638.000 sekian, di triwulan 2 3.798.000 sekian, di triwulan 3 3.633.000 sekian, dan di triwulan 4 3.871.000 sekian. Next. Kemudian untuk harga pokok produksi dipan, dengan rencana produksi dipan di triwulan 1 14, triwulan 2 18, triwulan 3 24, dan triwulan 4 15. Kemudian ada biaya-biayanya dengan total sekian-sekian, kemudian diperoleh HPP per dipan untuk triwulan 1 9.148.000 sekian, triwulan 2 8.474 sekian, dan kemudian seterusnya seperti di tabel untuk triwulan 3 dan 4. Next. Kemudian ada proyeksi laba rugi Kajul Living tahun 2025, yang pertamanya ada meja kursi. Volume penjualan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kemudian ada penerimaan penjualan, harga pokok penjualan, kemudian diperoleh laba kotor dari penerimaan penjualan dikurangi HPP, kemudian ada biaya operasi, biaya pengiriman, dan diperoleh total biaya operasi. Kemudian untuk EAT sendiri, yaitu triwulan 1 76 juta sekian, triwulan 2 71 juta sekian, triwulan 3 83 juta sekian, dan triwulan 4 66 juta sekian. Next. Untuk proyeksi laba rugi dipan, volume penjualannya seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kemudian ada penerimaan penjualan, HPP, laba kotor, biaya, total biaya, kemudian diperoleh EAT atau laba bersihnya, itu di triwulan 1 11 juta sekian, triwulan 2 18 juta sekian, triwulan 3 28 juta sekian, dan triwulan 4 13 juta sekian. Next. Dalam laporan ini terdapat analisis permasalahan. Jadi yang pertama untuk manajemen keuangan di Kajul Living ini menghadapi tantangan untuk pengelolaan keuangannya, jadi pencatatannya itu masih dilakukan secara manual dan tidak rutin, sehingga tidak ada laporan keuangan formal. Kemudian yang kedua itu promosi dan manfaat datanya ini masih sederhana, hanya mengandalkan promosi dari mulut ke mulut tanpa perencanaan khusus. Next. Kemudian yang ketiga itu pengelolaan ketersediaan, jadi di Kajul Living belum terorganisasi dengan baik, tidak ada sistem pencatatan stok sehingga menyebabkan ketidaksesuaian bahan baku dan produksi. Kemudian ketiadaan perencanaan, jadi belum memiliki rencana usaha jangka menengah atau panjang. Kemudian yang terakhir adalah kurangnya literasi sehingga menunjukkan keterbatasan literasi keuangan dan manajemen di Kajul Living ini. Kemudian dari laporan ini diperoleh kesimpulan yaitu bahwa Kajul Living ini memiliki potensi besar untuk berkembang berkat keunikan produk dan sistem produksi berbasis pesanan yang efisien. Namun terdapat kelemahan dalam pengelolaan keuangan dan ketiadaan anggaran yang terstruktur sehingga menghambat pengambilan keputusan strategis. Nah, dengan penerapan penyusunan anggaran yang komprehensif dan konsisten, Kajul Living ini dapat meningkatkan efisiensi operasional serta mendukung pertumbuhan usaha yang lebih terarah. Next. Untuk saran sendiri, yang pertama itu ada perbaikan manajemen keuangan sehingga mungkin bisa dilakukan dengan aplikasi pembukuan, kemudian strategi promosi dan pemanfaatan data penjualan seperti merancang promosi melalui media sosial. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan stok dan rantai pasok, yaitu membuat sistem pencatatan stok sederhana. Selanjutnya, perencanaan usaha jangka menengah, yaitu menyusun rencana bisnis antara 1 sampai 3 tahun untuk memperoleh target. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kapasitas dan literasi keuangan. Berikut adalah dokumentasi, observasi, dan wawancara kami di Kajul Living. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.